Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatulhuda dari kelas 2G nomor absen 26 dengan NIM 2141720264. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar desain pemrograman web, yaitu tentang membuat sistem informasi. Di sini saya akan membuat sistem informasi perpustakaan. Baik, saya akan menunjukkan tugas saya. Baik, eh, untuk tampilan database seperti ini, saya bernama DB Perpustakaan, yang terdapat 5 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel lokasi, tabel transaksi, dan juga tabel user. Langsung saja saya akan menunjukkan PHP untuk loginnya. Untuk pertama, kita akan login dulu. Ini kita harus login dulu, itu sebagai admin, ya, dengan password admin juga. Baik, untuk tampilan seperti ini. Dapat beberapa tempat itu dashboard, yaitu tampilan awalnya. Ini untuk kemudian kita dapat membuka data perpustakaan. Di sini terdapat 3 opsi, yaitu data lokasi buku, dan data anggota. Kemudian data transaksi dan juga pengguna. Di sini kita dapat menggunakan dan menambah beberapa fitur rak buku untuk menyimpan beberapa buku. Bisa kita namai rak 6 seperti itu. Nah, di sini akan tampil. Dan juga kita dapat menghapusnya lagi. Untuk data buku di sini eh, kita dapat menambahkan beberapa buku. Untuk di sini baik kita akan menambahkan beberapa buku. Mungkin dengan judul namanya. Tahunnya kita dapat memilih opsi, yaitu dapat 2019. Untuk lokasi kita pilih rak 2 Siantan. Kita dapat mengeceknya di sini, yaitu di rak 2 nanti. Itu di sini terlihat sudah ada berada di rak 2. Kemudian untuk data transaksi kita dapat juga eh, menambahkan, misal kita memilih buku tadi NNB, nama anggotanya misal kita pilih Mirna ini, kemudian ini simpan. Untuk data penggunanya kita juga dapat menambahkan terdapat 2 akses level, yaitu sebagai admin atau user. Misal isi sebagai user saja, rival kita pilih simpan. Ini untuk
tampilan data penggunanya. Untuk kemudian kita akan coba untuk logout. Kita coba tampilkan tadi seperti bisa. Sini untuk usernya hanya ada dua, yaitu data perpustakaan dan data transaksi. Jadi kita juga dapat memilih buku di lokasi rak buku ini, untuk bukunya, dan untuk data anggotanya. Kita juga dapat menambahkan di sini juga. Baik, untuk kodenya seperti ini. Untuk database-nya ada 5 tabel, yaitu tabel anggota untuk menyimpan anggota, terdapat jenis nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas tanggal input. Ini kemudian tabel buku, eh, ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal input. Untuk lokasi rak buku ini ada dua, yaitu ID lokasi dan juga lokasi. Transaksi ini berguna untuk menyimpan nama, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan juga tanggal inputan. Kalau ini sebagai kita login, nantinya ada username, password, nama, level, ada dua, yaitu admin maupun user, dan juga foto. Karena untuk halaman login saya buat fungsi error reporting untuk menangani error, kemudian setelah itu start session start untuk mulai start dalam PHP ini, kemudian koneksinya yang diisi dengan SQL, yaitu parameternya localhost, misalnya root masuknya 0, dan juga database. Untuk session the admin ini leadernya berada di index. Untuk halaman loginnya saya menggunakan ini bootstrap dengan step 5, yaitu sebagai login untuk menginput username, password. Kemudian setelah itu kita akan masuk halaman login. Ini sebagai tampilannya, yaitu akan fungsi set untuk mengecek nama dan juga password. Kemudian di sini juga ada sessionnya sebagai access level, yaitu yang berasal dari tabel user. Untuk indeks setelah kita login tadi, session admin. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu untuk data lokasi buku, data buku, dan data anggota buku. Saya buat laporan seperti ini yang terdiri dari tadi, yaitu laporan anggota. Ada juga saya membuat error reporting di sini ke koneksi. Kemudian ini untuk tampilan
tambahan kontennya, kemudian ada iset, digunakan untuk memeriksa data inputan yang kemudian akan dilaksanakan fungsi post, yaitu untuk mencetak tanggal. Untuk tanggal query-nya, select kali from bintang bintang from tabel anggota, di mana untuk inputan di antara tanggal 1 maupun tanggal yang kedua ini. Kemudian akan tampil baris sebagai array yang berisi tadi jenis nama atau tanggal lahir, jenis kelamin maupun kelas. Seperti ini untuk data buku. Seperti ini untuk transaksi. Nanti terdapat juga data buku di sini sebagai yang data untuk menyimpan tanggal pinjam dan tanggal kembali, hampir sama dengan fungsi sebelumnya. Untuk laporannya berisi juga data buku. Ini tadi untuk menyimpan data buku, untuk menampilkan buku yang dipinjam. Untuk fungsinya, saya gunakan fungsi ini terlambat untuk yang berisi data deadline maupun data kembali. Ini nanti akan berfungsi untuk untuk menghitung jumlah hari yang telah dipinjam dan kemudian untuk dikembalikan. Fungsi logout setelah start akan pada database session distry untuk menghapus yang telah dilakukan start tadi, kemudian akan langsung ke login ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini masih banyak terdapat kekurangan dan juga error. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya lagi. Terima kasih.